Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama, baik nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat kehidupan, terlebih nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah, di sebuah hari yang penuh berkah ini, walaupun tadi barangkali agak gerimis, ya agak ini tadi tapi alhamdulillah, gerimis atau hujan yang turun di kampung kita masih hujan air, hujan rahmat. Tapi di Garut gempa pada pukul 16:49 jam 5 kurang sekian. Hujan air mata di sana. Dengan hujan kesedihan. Lain pula di negeri-negeri yang lain. Ada hujan longsor, ada peluru, ada berbagai macam bencana yang menimpa kaum muslimin. Jadi kita bersyukur alhamdulillah karena Allah masih memilih kita, Bapak Ibu. Nikmat hidup yang diberikan oleh Allah, sebenarnya Allah memiliki dua pesan dengan nikmat hidup tersebut. Dia kepada kita masih bisa bernafas. Yang pertama, Allah menginginkan kepada kita bersama, yakni tingkatkanlah amal solehmu, karena kamu akan pulang nanti kepada Allah. Persiapkan amal soleh sebanyak-banyaknya, bekal yang akan kita tempuh sangat jauh, tidak ada batas akhirnya. Maka semakin banyak bekal yang kita siapkan, yakni amal soleh yang kita kerjakan, maka semakin bahagialah perjalanan yang akan kita lalui. Itu Bu. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, Allah beri kepada kita nikmat sampai pagi ini, sampai subuh ini masih bisa hidup, yakni kesempatan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang pertama. Yang kedua, kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah atas seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita, karena dosa kita sudah teramat banyak. Maka
umur kita aduh nah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang lagi apa? Artinya apa? Wahai hambaku, aku beri kepadamu kesempatan untuk masih bisa hidup. Itu adalah kesempatan agar bagaimana kamu bisa beristighfar, kamu bisa bertobat, kamu bisa untuk menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kamu kerjakan. Jadi inilah pesan yang diinginkan oleh Allah. Pertama, perbanyak terus amal soleh. Yang kedua, perbanyak terus istighfar. Sehingga insya Allah ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan hamba yang diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat junjungan kita Sayyidina Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Papa ya sehat papa sekalian. Alhamdulillah. Ibu-ibu lain itu yang semangat banget. Takbir dulu, takbir Allahu Akbar. Lebih semangat lagi takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu Bapak, alhamdulillah aku rasul senang atau rasa bahagia sudah ini bisa bersyukur Bapak Ibu, mobil khusus untuk sahabat-sahabat dakwah, sahabat-sahabat seperjuangan yang sudah lama kita bersama dalam perjuangan untuk iqamatuddin, untuk memuliakan agama Allah. Semoga Allah berikan keikhlasan dan kesabaran buat kita bersama. Jadi ngomongin dulu bagi kita terus terakhir. Ya Maya. Ya betul ada seluruhnya, masya Allah. Semoga Bapak Ibu kita dikumpulkan pula oleh Allah nanti di tempat kembali yang terbaik, yakni di dalam Jannatul Firdaus A'la. Amin. Insya Allah subuh berjamaah kita waktu syuruk tadi gitu jadi jam 6:02. Kemudian waktu syuruk nanti berbunyi alarm jam digital atau jam sholat kita. Pas waktu sholat syuruk masuk, kita belum boleh untuk langsung sholat sunat. Tunggu dulu sekitar 15 menit. Nah, baru setelah itu kita sholat sunat. Karena ada 3 waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat sunat. Ketika matahari baru keluar itu, ketika matahari di atas kepala, ketika matahari terbenam, makruh untuk sholat sunat pada waktu itu. Maka kalau sudah berbunyi waktu sholat sunnah nanti 06:02, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tunggu lebih kurang 15 menit, baru sesudah itu kita akhiri pengajian subuh berjamaah kita dan kita laksanakan dengan sholat sunat syuruk. Setuju Bapak Ibu? InsyaAllah kita mudah mendapatkan pahala pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Amin. Ibu Bapak, sebelum kita mulai, InsyaAllah nanti di akhir kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah di Cianjur juga, di Garut dan sebagainya. Setuju Bapak Ibu? InsyaAllah ya. Tema yang akan kami sampaikan pada subuh hari ini kepada Bapak Ibu, kita pilihkan judulnya 5 faktor kemenangan umat Islam. Ibu Bapak, lay teraga Bapak Ibu umat Islam kau menang. Lay Bapak Ibu, Masya Allah. Itulah kerinduan kita bersama. Bahkan bagi kita Bapak Ibu, terus terang saja, biar diri kita mati, asalkan perjuangan Islam ini harus tetap hidup. Kita boleh masuk kubur, tapi perjuangan untuk menjayakan Islam tidak boleh kendor. Karena kehidupan kita Bapak dan Ibu, sengaja Allah ciptakan kita untuk berjuang di jalannya. Kalau kita hidup sekedar makan, banyak yang lain juga bisa makan.
Hewan-hewan pun juga bisa makan. Sapi bisa makan, kambing bisa makan, kera juga bisa makan. Ya dan kalau. Tapi tidak sama dengan makhluk-makhluk lain. Kalau sekedar tidur kita diciptakan oleh Allah, yang lain juga bisa tidur. Ya betul? Banyak makhluk-makhluk yang lain juga bisa tidur. Kalau sekedar kerja kita diciptakan oleh Allah, kerbau di sawah jauh lebih berat kerjanya daripada kita. Sapi jauh lebih berat kerjanya daripada kita. Kuda bendi misalkan jauh lebih berat kerjanya daripada kita. Tapi kita hamba Allah ini diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah, untuk berjuang di jalan dakwah, di jalan Islam. Kalau kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tidak dipergunakan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Islam, itu namanya mubazir hidup kita ini. Ya betul? Tapi Masya Allah, apabila Allah berikan karunia kepada kita, mau untuk memikirkan agamanya, mau untuk memikirkan umat, mau untuk memikirkan bangsa dan negara tercinta, mau memikirkan generasi-generasi sesudah kita, bagaimana akidahnya, bagaimana keyakinannya ke depan, berpikir kita untuk itu, berarti insya Allah kita mengambil jalan perjuangan dakwah. Mencari orang soleh, Bu, misalnya ibu-ibu, ya kan? Ini contoh. Mencari menantu yang soleh kira-kira langsung atau mudah ini, Bu? Payahnya, Bu. Setiap waktu sholat masuk lah berada di masjid. Dia tinggalkan usahanya, tokonya, bisnisnya, kantornya. Dia tinggalkan semua profesinya untuk menunaikan perintah Allah. Sholat fardu 5 kali sehari semalam. Laki-laki berjamaah dia waktu di masjid. Teragak ibu dapat menantu yang itu. Baik, Masya Allah. Mencari menantu yang soleh boleh, Pak. Apalagi dia sudah soleh. Maaf Bapak ya, maaf. Apalagi tidak syukur dengan yang makruh-makruh, tidak syukur dengan yang haram-haram, tidak syukur dengan yang subhat-subhat. Dia tinggalkan, tidak mau dia. Lebih berat lagi, apalagi sudahlah dia sholat terjaga, bacaan Al-Qurannya terjaga, kemana pergi dia baca Al-Quran, menunggu waktu sholat dengan Al-Quran, menunggu ada waktu-waktu dia pergunakan untuk mengulang hafalan. Kemudian dia jaga dirinya dari yang subhat, dari yang makruh, apalagi yang haram, dan dia ambil jalan perjuangan. Dia mau untuk membela Islam, mau membela agama, membela Allah, membela Rasul, membela Al-Quran, membela bangsa dan negara ini. Dia mau mengambil sikap berjuang di jalan Allah. Itu Bapak dan Ibu jauh lebih sulit lagi. Tidak banyak orang nambur Bapak Ibu. Ya nambur. Dan tidak banyak orang nambur untuk berkorban untuk Islam, bersesak-sesak nafas, berkeringat, apalagi ya meneteskan darah, air mata dan nyawa. Semakin sedikit orang yang mau untuk itu. Ibu bapak yang kami muliakan, kita semua rindu Islam berjaya. Yaitu Ibu. Maka apa pesan Allah? Kita tidak perlu pusing-pusing, Pak. Kalau kita ingin kemenangan kaum muslimin, tidak perlu lagi kita mencari teori-teori dari ahli-ahli ini itu sebagainya. Tapi berpedoman kita kepada Al-Quran, kita ikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, pasti kita akan berhasil. Maka Allah memaparkan, menjelaskan kepada kita agar kaum muslimin betul-betul mendapatkan kemenangan. Ada 5 faktor penyebab kemenangan, dan ini dijelaskan dengan konkret, dengan jelas sejelasnya di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 45 hingga ayat 47. Jadi Bapak Ibu, tinggal kita berkomitmen dengan yang disampaikan oleh Allah.
Bagaimana petunjuk Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah untuk memenangkan agama ini adalah orang beriman. Siapa mereka? Ciri orang beriman itu banyak, Bapak dan Ibu. Seperti contoh surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu yakni memakmurkan rumah Allah. Subuh berada di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Maka orang yang dipanggil oleh Allah yang akan memenangkan agama Allah adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Adakah kita termasuk ke dalam golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah masukkan kita ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum, apabila kamu berhadapan dengan pasukan musuh. Masya Allah. Ternyata apa yang ingin dipesankan oleh Allah kepada kita, wahai orang beriman, bahwasanya kamu kalau betul-betul beriman, ada yang tidak senang kepadamu, ada yang benci denganmu, ada yang betul-betul menghalangi perjuangan dakwahmu. Idza laqitum fi'atan fasbutu, mereka betul-betul tidak senang kepadamu, mereka membencimu, mereka memusuhimu. Jadi aneh kalau ada orang merasa beriman akan menempuh jalan baik saja, seluruh manusia menerimanya. Ada sengaja aneh saja Bapak. Tapi kalau orang beriman mau dia berjuang, lihat contohnya di kampung kita, Buya Hamka, ada enggak yang benci dengan Buya Hamka Bapak Ibu? Sampai dimasukkan ke dalam penjara Buya Hamka. Padahal yang dikeluarkan oleh Buya Hamka, umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal. Ya Bu? Tahun 1975 sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, beliau keluarkan fatwa umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Apa sebab? 3 faktor. Kalau mengucapkan selamat Natal sama dengan mengatakan Isa anak Allah. Betulkah Isa anak Allah Bapak Ibu? Tidak. Mengucapkan selamat Natal sama artinya mengatakan Isa matinya di tiang salib. Betul karena Isa mati di tiang salib? Tidak. Mengatakan selamat Natal sama dengan artinya Nabi Isa lahir di tanggal 25 Desember. Betulkah Nabi Isa lahir di tanggal 25 Desember di musim salju, di musim dingin? Tidak. Maka untuk menjaga akidah umat, Buya Hamka mengeluarkan fatwa tidak boleh kaum Muslimin mengucapkan selamat Natal. Akhirnya apa? Ada yang tidak senang, dijebloskan ke penjara. Kamu cabut fatwa atau tidak? Kalau tidak kamu cabut, kamu diberhentikan dari ketua MUI dan juga dijebloskan ke dalam penjara. Buya Hamka lebih memilih daripada kalimat ini mencabut fatwa yang nanti akan berhisab di padang mahsyar menyesatkan umat, penjara lebih dipilih oleh Buya Hamka. Masya Allah, terhormat Buya Hamka, mulia. Ada yang membenci, ada yang tidak senang, ada yang memusuhi, ada. Dan sepanjang zaman, sepanjang generasi, hal-hal seperti ini yang cinta pasti akan ada, dan ulama-ulama yang benci, yang memusuhi juga akan ada. Minimal itu kita mestinya seminimal-minimalnya
Jadilah seperti burung pipit di zaman Nabi Ibrahim, jangan seperti menjadi cicak di zaman Nabi Ibrahim. Burung pipit, apa yang dilaksanakan Bapak Ibu? Nabi Ibrahim dibakar, apinya besar, 40 hari 40 malam baru padam apinya, kan lama itu. Besar dia Bang. Tapi apa yang dilaksanakan oleh burung pipit? Dia ambil air dengan paruhnya, terbang dia ke atas. Terus dia teteskan air tadi. Menurut logika Bapak Ibu akan padam nggak api yang diteteskan oleh air yang dibawa oleh burung pipit tadi? Tidak. Tapi justru sebaliknya, cicaknya hembus-hembus api tadi. Berapa betul lah nafas cicaknya? Tidak akan tambah besar juga api tersebut. Tapi ketika diolok-olok burung pipit ini, Masya Allah, apa jalannya? Saya telah menunjukkan bukti keberpihakan saya. Sekalipun air yang sedikit ini saya yakin tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi paling tidak di hadapan Allah saya telah menunjukkan sikap saya, keberpihakan saya, bahwasanya saya berada bersama pihak kebenaran. Itu pentingnya Pak. Ada di kita kadang-kadang yang penting betul. Oh, tidak bisa berbuat banyak betul barangkali, namun paling tidak keberpihakan kita, sikap kita harus kita tunjukkan. Kita akan selalu bersama dengan kebenaran. Setuju Bapak Ibu? Sedia Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum, apabila kamu berhadapan dengan musuh, sikapmu yang pertama adalah fasbutu, sabar. Ma huwa sabar? Apa itu sabar kepada Ibu? Teguh pendirian, komitmen, tidak patah semangat, tidak mudah gentar, tidak putus asa. Sahabat artinya istiqamah dalam perjuangan dakwah, istiqamah dalam amal soleh, istiqamah dalam menegakkan agama Allah. Sabar. Islam wallahi tidak pernah berjaya kecuali di tangan orang-orang yang punya prinsip-prinsip keistiqomahan yang kuat. Masya Allah Pak Ibu yang kami muliakan. Sebutlah sebagai contoh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh bagaimana betul konsep sahabat ini sidang jamaah rahimakumullah. Barangkali Bapak Ibu sudah hafal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidun wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Allah abadikan di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu surah Al-Buruj. Tentang apa? Tentang kisah ashabul ukhdud. Bagaimana ashabul ukhdud? Kisah seorang pemuda yang bernama Hulam, Masya Allah, yang awalnya mau dipersiapkan tokoh besar dalam kalangan Nasrani, ya, kemudian disuruh untuk belajar kepada pendeta. Namun sebelum pergi belajar, dia mendengar ada kajian dari ulama. Sebelum sampai belajar yang pendeta, dia simak pula, dia dengar pula kajian nasihat-nasihat, tauji dari ulama ini. Akhirnya dia banding-bandingkan, dia pikir-pikirkan dalam logikanya, ternyata kebenaran yang disampaikan ulama ini yang harus dia yakini. Dan akhirnya Hulam tumbuh sebagai seorang pemuda mendakwahkan agama Allah. Waktu itu Bapak Ibu agama resmi
seorang raja sampai kepada penguasa, sampai kepada rakyatnya, yakni Nasrani. Melihat sikap Hulam yang selalu mendakwakan Islam, akhirnya apa? Raja tak terima. Akhirnya mau dibunuh itu Hulam. Berbagai cara, tidak berhasil juga. Dengan berbagai cara, diracun tidak mati juga, dipanah tidak mati juga, hilang pula akal raja. Dan banyak cara membunuhnya, tidak mati juga. Akhirnya ditanya lagi, bagaimana cara membunuh engkau wahai Hulam, supaya engkau tidak lagi mendakwakan agama yang kau bawa ini. Jadi orang kalau jujur dalam membawa agama kadang dimusuhi. Ikhlaskan sahabat saja kita. Akhirnya apa kata Hulam? Singkat cerita boleh, tidak masalah. Saya akan ajarkan. Engkau membunuh saya boleh, tapi ada syaratnya. Kumpulkan rakyatmu ini di tengah lapang. Setelah mereka nanti berkumpul, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kalian bisa membunuh nyawa, menghabisi nyawa Hulam ini. Oh, kalau itu syaratnya benar kemarin yang kumpul rakyat di tengah lapang. Jadi akhirnya Bapak Ibu dikumpulkan oleh raja tadi. Sudah berkumpul. Nah, kau janji Hulam, gimana cara membunuh habis nyawa kau? Boleh silakan. Ambil anak panah, baca sebelum panah ini dilepaskan. Baca Bismillahi Rabbul Hulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya Hulam. Jadilah. Akhirnya tukang panah Al-Gojo dari saya ini mengeluarkan panahnya. Dia sasarannya yakni tubuh Hulam. Sebelum dipanah, Bismillahi Rabbul Hulam. Lepas panahnya, bersarang panah di jasad Hulam. Dan akhirnya Hulam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Pikiran raja Bapak Ibu, mati Hulam, habis yang akan memperjuangkan dakwah. Tidak ada lagi yang akan memperjuangkan agama Allah ini. Pikiran raja. Tapi apa yang terjadi? Puluhan ribu masyarakat yang berkumpul ketika Hulam betul-betul apa yang dikatakannya kebenaran. Kamu bisa membunuh saya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mereka mengatakan, Asyhadu an la ilaha. Ya Allah, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, Rabbul Hulam, Rabbnya Hulam. Masuk Islam semuanya Bapak Ibu, menjadi mu'alaf semuanya. Masya Allah. Kami bawa juga mu'alaf ini, tapi dalam agama sama. Sebentar kita Islamkan dulu. Sekolah di pesantren Nurmuidin, sambung talib sekarang di Al Azhar ke Mesir. Nah, kita suruh pulang, bantu Ustaz dulu sekali libur. Itu saat dulu di pesantren di Darussalam di Tembalang. Alhamdulillah sudah lebih kurang 3 bulan di kampung di Payakumbuh. Jadi beriman mereka, mengucapkan syahadat, kami beriman asyhadu an la rabbul hulam, asyhadu an la ilaha illallah rabbul hulam, asyhadu an la ilaha illallah rabbul hulam, asyhadu an la ilaha illallah amanna rabbul hulam. Kami mengucapkan syahadat dan kami beriman dengan Rabbnya Hulam. Masuk Islam semua Pak Ibu. Raja semakin panik. Saking paniknya raja, dia gali parit. Itu namanya hudud parit. Dia buat parit, dicari kayu bakar, kemudian dihidupkan, dinyalakan api, diberikan tawaran. Kalian murtad, kembali kepada agama nenek moyang kita, atau kalian akan dicampakkan ke dalam kobaran api yang besar ini. Pilih mana? Masya Allah. Iman telah masuk di dalam dirinya, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah amanna rabbul hulam telah masuk ke dalam kalbunya. Akhirnya mu'alaf tadi memilih siap mati untuk Islam. Sekali lagi kami garis bawahi, mu'alaf baru bersyahadat, itu bersyahadat, langsung Bapak Ibu mendapatkan tantangan, nyawa melayang, baru Islam, baru mu'alaf, baru
Islam bisa hidup dengan kemewahan, dengan kesenangan, dengan dinambobokkan oleh rajanya. Ini sahabat, masuklah semuanya. Ada seorang ibu baru melahirkan, Bu. Bayinya masih baru lahir, masih merah. Kok ibu tuh saja masuk ke parit tuh, ke asal ke udut kok, ke warna api tuh tak pikir ibu tuh dong. Tapi anak yang baru lahir tuh yang masih merah tuh, ibu hati, nggak sampai hati nggak tega dong. Kamu saja nak baru mati baru baru, malah yang mau nak baru. Tapi anak bayi kok baru. Akhirnya apa? Disitulah, masya Allah, kebesaran Allah. Salah satu bayi yang bisa berbicara selain Nabi Isa alaihissalam dalam kisah Ashabul Ukhdud ini. Ibu tidak usah ibu pikirkan, Bu. Apalagi yang ibu tunggu? Perjumpaan dengan Allah, Ibu. Itu yang kita harapkan, wahai Ibu. Berjumpa dengan Allah. Dunia ini apa ini? Sampah. Dunia ini apa ini? Bangkai. Dunia ini apa ini? Tidak ada nikmatnya. Tapi perjumpaan dengan Allah, melihat wajah Allah, berjumpa dengan Allah, apalagi yang kau tunggu, wahai ibu? Kata bayi ini, langsung ibu melompat ke dalam kobaran api. Kita terkadang sampai sekarang sudah lama berislam, lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, lahir dari tulang sulbi seorang ayah yang muslim, lahir diasalkan telinga kanan, dikomangkan telinga kiri, bahkan diakikahkan, sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah tua, belum juga lagi mau untuk sungguh-sungguh di dalam Islam. Itu kalau saji siapa bilang boleh. Itu baca Al-Quran sama tangan itu oleh raya betul. Tapi jo handphone, jo Android, tidak pernah bosan. Dan cuki-cuki waktu lo. Jago lo jangan. Karena lo banyak cairan. Orang dulu, orang-orang soleh sebelum kita Bapak dan Ibu, mereka menghabiskan waktu-waktu mereka lebih lama dengan Al-Quran, dengan lebih lamanya kita sekarang ini dengan Android kita. Makanya Islam berjaya, Pak. Jadi pelajaran bagi kita. Satu, Allah sudah mau mati untuk membuktikan iman kepada Allah. Itu belum belajar tentang fikih sholat, belum belajar tentang fikih zakat, belum belajar fikih haji, fikih umrah, belum belajar tentang ajaran-ajaran Islam, keutamaan sedekah, keutamaan zakat, belum sempat belajar karena baru mu'allaf, siap mati Pak untuk Islam. Kenapa? Sebab ya Allah, berjumpa dengan Engkau adalah kenikmatan ya Allah. Menatap wajah suci Engkau adalah kerinduan ya Allah. Dibandingkan dunia ini tak ada makna ya Allah. Dibandingkan hidup di dunia ini sampah saja ya Allah, bangkai saja ya Allah. Kerinduan bisa menatap suci Engkau, mendapatkan surga dari Engkau. Inilah yang hamba rindukan ya Allah. Maka tak gentar walaupun kobaran api sudah menyala-nyala menunggunya. Pak Bu, terhadap Pak Ibu masuk seluruh saudara. Dan kompak jawabnya ada tak Bapak Ibu terhadap masuk seluruh saudara. Masya Allah. Takbir dulu, takbir. Sedih saya boleh bertanya ke Bapak Ibu. Lain ya. Gimana lagi? Syarat untuk masuk ke surga itu syaratnya Pak Ibu. Apa Pak? Masya Allah tahu Pak. Syarat untuk ke surga itu mati dulu Pak Ibu. Taraga masuk surga ya mati dulu. Taraga masuk Allah wajah suci Allah yang kita cari mati dulu. Tapi aneh, mati takui. Masuk surga taraga. Mati takui. Mencari wajah Allah rindu. Apa lah tuh? Pak, ibarat kita menanam pohon. Lah,
Gitu Pak Tani, Pak contoh atau Bu Tani. Awak tanam lalu gini ya. Yang itu tunggu-tunggu kalau bisa kita panen. Panen sana enggak gitu. Panen ladu Ustaz, asna 2000 kilo. Sana panen dia. Wah tanam karang dia lah 10 tahun berbuah. Panen karang dia sana nanti gitu. Tanam durian, panen durian. Nah sekian tahun sana nanti gitu. Yang ditunggu-tunggu Pak Tani, Bu Tani tadi nggak ketika panen sana nanti. Betul Ibu? Iya nak Bu? Ibu apa? Kita sholat itu menanam. Kita baca Quran menanam. Hati subuh berjamaah menanam. Kita zikir pagi petang, kita bersedekah, haji umrah menanam. Dan kita rindu untuk panen. Panennya kapan? Berjumpa dengan Allah, masuk surga Allah. Masa kita tidak rindu sebagai umat Islam untuk panen? Ya nak Bu? Males, tak rindu lain tapi dosa banyak Ustaz. Rindu lain tapi masih acuh, padahal lalainya. Cucu banyaknya menyimpan baru. HP boleh tuloh. Piala dunia, iyo puluh gitu Ustaz. Tidak ada api kali itu. Kok kadang-kadang Piala dunia terkorban puluh salat awaknya. Pertanyaan sepak bola sampai tengah malam Ustaz tuh terawih subuh. Ibu apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih memilih tidak terlambat subuh berjamaah sekalipun semalaman dia full tahajud, tidak pernah tidur semalam sesaat pun. Tidak lalu sesaat pun. Menjelang subuh tentu benar. Tak kalau tentu terawih subuh. Labenya dia lebih bisa sholat subuh berjamaah ketimbang sholat tahajud semalaman full. Kau nonton bola punya Ustaz ada fleksibel saja. Selagi tidak betul-betul mengorbankan ketaatan kepada Allah itu mubah-mubah saja. Tapi kau tarawih semua campur ada. Parang tahajud. Umar saja tahajud. Kadang-kadang tahajud kami semua. Dia nggak mau pindah subuh berjamaah. Boleh itu benar dulu. Jadi itu contoh Ashabul Ukhdud tadi. Makanya bandingkan kisah-kisah mu'alaf tadi. Contoh lain Bu. Hari Jumat ada acara Matanggul di Sekarang. Musim Pak sampaikan. Tariq bin Ziyad. Masya Allah Pak. Tariq bin Ziyad. Dalam satu riwayat Abu Bajo, Abu dengarkan beberapa kajian ustaz-ustaz. Dia ini seorang mu'alaf. Masuk Islam sudah usia tua, 39. Tapi dia masuk Islam, langsung komitmen dengan Islam. Dan dia ini sudah orang berpengaruh juga sebelum Islam. Cukup di usia 42 tahun. Hampir 20 tahun Andalusia sudah takluk di bawah tangan Tariq bin Ziyad. 3 tahun Spanyol akhirnya menjadi negeri Islam. Siapa yang menyebarkan Islam ke Spanyol? Tariq bin Ziyad. Tahun 59 Hijriah. Tahun 62 Hijriah, Spanyol sudah takluk di bawah Islam. Bahkan tidak hanya Spanyol, Barcelona, Madrid, Cordova dan sebagainya, sampai kepada Prancis, sampai kepada Afrika Utara. Tariq bin Ziyad menyebarkan Islam. Dia bawa pasukannya Pak dengan kapal. Sampailah diseberangi di Selat Gibraltar, sampai di depan ada pasukan musuh. Malahan pasukan musuh ke istana atau kerajaan musuh, lagi barang enggak? Langsung bakar kapal-kapal itu Pak. Hai pasukanku, pilih oleh kalian. Mana yang akan kalian pilih? Serahkan please. Bahasa awaknya tafadhal, ya kan? Di depan sana ada musuh. Kita akan berjuang maju, merebut kekuasaan musuh, takluk di bawah Islam. Dan kalau kita maju, hanya ada 2, hidup mulia atau mati syahid. Iskariman atau musyahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Menang kita mulia. Mati kita mati syahid. Atau pilihan yang kedua, silahkan balik ke kampung. Pulanglah ke tanah air antum. Seberangilah lautan. Dan kalian pun juga akan mati di tengah laut. Pilih mana? Maju atau mundur? Batu kapal-kapal dibakar dulu.
Kapan ada dari sulai? Itu apa? Kamu mundur. Melayang ngomong di tengah laut. Tidak ada pilihan lagi. Maju wahai Panglima. Maju. Masya Allah Pak. Semangat luar biasa. Andalusia bertekuk lutut. Jatuh ke tangan Islam. Masya Allah. 3 tahun cuma Pak. 3 tahun. Allah Akbar. Di tangan orang-orang yang komitmen yang tinggi. Sahabat yang tinggi luar biasa. Sekarang ternyata Khalid bin Ziyad memundur-mundurlah. Tapi apa kata pasukan? Tidak ada yang mundur. Ternyata Bapak Ibu dalam konsep memperjuangkan Islam, umat Islam tidak pernah mengenal kamus untuk mundur. Dalam membela Islam, umat Islam tidak pernah mengenal untuk kabur dalam perjuangan Islam. Lari dari medan-medan perjuangan Islam. Tidak pernah. Maju terus. Kalau atlet main bola, Ozil datang ke Qatar, berfoto selfie. Pada main Ozil sudah gantung sepatu. Ya kan? Tidak main. Kalau atlet pemain bola ada istilah gantung sepatu. Ada istilah atlet bulu tangkis gantung raket. Atlet tinju Habib petangga ada gantung sabuknya kan. Tapi dalam Islam tidak pernah kita gantung pegang, gantung perjuangan, tidak pernah. Sampai akhir hayat. Dan inilah yang dicontohkan oleh sahabat Nabi. Di antaranya sidang jamaah rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, usia 94 tahun, umurnya termasuk panjang ini bagi Allah, masih berjuang membela Islam. 94 tahun, awal 50 tahun, 60 tahun, lama kebantu Rasul, dari mati Rasul, karena hujan masih kepala Rasul, ya kan? Para kaki Nabi dilarang oleh seluruh putranya Abi, tidak usah berangkat. Setiap orang Abi sudah berangkat, kemudian wahai Abi, sekarang kami anak-anak kau yang menggantikan. Tidak, saya akan tetap pergi berjuang membela nama Allah di usia 94 tahun. Baliklah ke Mas Haji, Ibu, Pak, Ibu kamu ngangkat aja Ustaz. Nah pensiun mau Ustaz, tak ada baju aja Mas Haji. Astagfirullah. Ibu, waktu ke masjid itu waktu produktif. Tak ada mengambil cek-cek rupi lain, menguncang mulsai di rumah lain. Ya Allah. Kita ke masjid dari muda dan kecil menjadi anak kita. Sampai tumbuh remaja, sampai dewasa, sampai tua, tidak meninggalkan masjid. Waktu-waktu produktif kita persembahkan untuk Islam. Setuju Bapak Ibu? Sabar. Lihat Muhammad Al-Fatih. Kapan naiknya kaki gunung untuk menembus benteng pertahanan Konstantinopel. Tebal benteng pertahanan tembok-tembok itu satu tembok 21 meter, 3 lapisnya. Maka terkalahkan Konstantinopel, Bapak Ibu. Apa kata Rasul di sana? Masih hidup. Bisa Rasul baru sampai di Madinah. Rasul tinggal 6 bulan di rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Rasul katakan sebaik panglima yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel dulu itu Turki kini, ya, Turki itulah kerajaan yang luar biasa dari dulu, kan? Sebaik-baik panglima yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah, Bapak Ibu. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari termasuk sahabat Nabi yang usianya tua, mendengar hadis ini langsung dia pacu kudanya. Saya adalah penakluk Konstantinopel. Tapi kau sudah tua, wahai ayah. Tidak masalah. Aku akan berjuang meruntuhkan benteng pertahanan Konstantinopel. Dia pacu dulu. Tidak tuh. Aku ingin membuktikan, mengamalkan hadis ini. Pacu dulu Pak. Birengan dia anak. Di perjalanan itu sampai ke Konstantinopel, meninggal dunia. Tapi semangatnya untuk menaklukkan Konstantinopel luar biasa. Diangkit di anak tadi,
Dinaiknya kaki penghulu, dipacu dan dikuburkan di bawah benteng Konstantinopel. Siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Allah memberikan gambaran kepada kita. Ar-Rum, dalam Quran surah Ar-Rum. Ghulibatur Rum, Romawi nanti akan ditaklukkan. Sekali sudah, yang kedua kali siapa mereka? Maka inilah pelanjut Muhammad Al-Fatih. Jadi kita lanjutkan sedikit hadis tadi. Baru 700 tahun sesudah sabda Nabi tadi, lahir seorang pemuda di usia 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Saya nama apa Ibu? Muhammad Al-Fatih. 21 tahun merebut pertahanan benteng Konstantinopel. Sampai di dekat benteng Konstantinopel hari Rabu. Kamis dikumpulkan seluruh pasukan. 250.000 pasukan dikumpulkan. Besok hari Jumat kita akan memilih siapa khatib yang akan memimpin kita untuk sholat Jumat sekaligus dan imam, sekaligus yang akan menjadi panglima dalam merebut Konstantinopel ini. Maka saya akan ajukan kepada seluruh sahabat-sahabat saya ini 3 pertanyaan saja. Siapa yang lulus dengan fit and proper test ini, langsung dia menjadi panglima. 3 pertanyaan. Tidak perlu memilih pemimpin 27,8 triliun. Kamu kadang ngerti itu Pak. 3 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, hai pasukan, wahai para mujahid, siapa di antara kalian yang semenjak Bali tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Kalau pernah meninggalkan sholat fardu, silakan duduk. Yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu tetap berdiri. Yang terjadi Pak Ibu, seluruh pasukan tidak ada satu orang pun yang duduk. Kok kita pilih dia calon pemimpin gitu, presiden misalnya, tidak pernah meninggalkan sholat fardu sejak dari balik. Kira-kira tak ada duduk kira-kira Pak Ibu. Lulus semuanya. Pertanyaan kedua, siapa di antara kita yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib muakkad 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 12 rakaat tak pernah dia tinggalkan semenjak Bali sampai sekarang. Sebagian kecil dulu, sebagian besar tak pernah. Itu pasukan Muhammad Fatih. Kok gitu? Pertanyaan pertama, lakan eliminasi kan. Masuk pertanyaan ketiga. Hai pasukan Islam, pejuang Islam, siapa di antara kita sejak dari Bali tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat malamnya, tidak pernah meninggalkan zikirnya sejak dari Bali sampai sekarang? Pertanyaan ketiga ya baret. Tinggal Muhammad Fatih surat. Muhammad Fatih tetap berdiri, yang lain dulu. Muhammad Al-Fatih, engkaulah panglima kami. Engkaulah yang akan menjadi khatib Jumat besok, mengimami kami sholat Jumat, sekaligus engkau menjadi panglima kami. Masya Allah. Itu yang dikatakan Rasul. Sebaik-baik panglima yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi Ibu, umat Islam akan bisa kembali merebut tanah sucinya Palestina, merebut masjid sucinya Al-Aqsa. Yang pertama syaratnya tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Mau bersyukur apa itu? Dari Bali, bahkan dari Bali sekarang 43 tahun, insya Allah rasanya seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat fardu sekalipun. Alhamdulillah. Berkat bimbingan orang tua. Terus tidak pernah meninggalkan yang akan membebaskan Palestina nanti ya Bu ya, sholat sunnah rawatibnya. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan zikirnya. Masya Allah. Makanya Ibu apa? Pimpinan pesantren. Anak-anak pesantren, kalau sudah 3 tahun di pesantren kita pastikan insya Allah 3 tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tidak pernah meninggalkan sholat sunnah zikir. Tidak pernah meninggalkan sholat syuruk. Tidak pernah meninggalkan sholat duha. Tidak meninggalkan sholat sunat rawatib muakkad. Dan selalu sholat fardu di masjid berjamaah kalau waktu. Maka Ibu apa? Kau punya anak masuk pesantren.
Maka insya Allah di samping untuk pribadi awak, pengguna perlu untuk Islam nanti. Setuju Bapak Ibu? Nah, insya Allah. Jadilah kita orang-orang yang komitmen dengan Islam. Kisah terakhir yang mau sampaikan, kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Islam Palestina Masjid Aqsa sedang jatuh di tangan Nasrani. Awalnya tanah Yahudi dibebaskan dan merdekakan oleh Umar bin Khattab. Singkat cerita jatuh kembali ke tangan Nasrani, menunggu siapa panglima yang akan membebaskan Masjid Aqsa dan Palestina. Masya Allah. Guru Salahuddin Al-Ayyubi, Zainuddin Nuruddin Zenki, setelah mempersiapkan, ayahnya juga telah mempersiapkan, ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Baru titik baru, ya kan? Lebih bisa diajak berpikir, lebih bisa diajak mengicip. Nah, kamu ini membebaskan masjid suci kita Al-Aqsa. Syarat orang yang membebaskan Al-Aqsa itu tidak pernah menangis. Kamu akan merebut tanah suci Palestina, nah kembali ke Islam. Syaratnya tidak pernah menangis, nah tidak mudah cengeng, tidak mudah penangis. Nah beda adalah gitu. Tidak dulu pakai menangis, minta dikti orang tua kan. Ibu apa? Tidak menangis nah, kirunya babu. Umur 7 tahun, apa nggak melatih ya Salahuddin no? Ada sungai, yang tegak nah, campaknya ke seberang sungai. Bismillah, Allah Akbar kan. Jalan buru aja tuh jalan di sebarang itu kan. Heran bapaknya. Wahai Salahuddin, kenapa engkau tidak menangis? Apa campan kesabali kalau sakit itu? Apa katanya? Kenapa engkau tidak menangis wahai Salahuddin? Ayah ketahui oleh ayah. Orang yang akan merebut tanah suci Palestina, orang yang akan mengembalikan Masjid Aqsa itu bukan di tangan orang menangis ayah. Dan itu usia 7 tahun Salahuddin menjawab seperti itu. Karena awak cuma ada handphone pagi-pagi dan nanti. Kenapa? Masya Allah. Ibu apa yang memuliakan? Komitmen-komitmen seperti inilah yang harus kita tumbuhkan. Sahabat Nabi luar biasa. Sahabat Nabi yang kafir tidak pernah kalah perang, Islam pun juga tidak pernah kalah perang. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Tahu apa itu barek pedang Khalid bin Walid? Barek pedang Khalid bin Walid itu kan kita ada pedang Khalid bin Walid itu musuh Turki. Diangki oleh 6 orang laki-laki yang mata nagu kulit, 6 orang laki-laki perkasa. Baru tangkit berat pedang Khalid bin Walid itu. Dijatuh sih kemana kebelulang. Apa salah kan? Apa lagi? Pertanyaan besar, kue akhir dulu tenang dulu. Panglima besar Islam Khalid bin Walid. Anak orang mangke. Awak mangke selimut saya semua datang ke datang dulu. Selimut saya jam 2 datang ke. Kenapa? Lama juga ya Allah. Ibu jam 2 saat ibu hari. Kan? Ambil air dia berdua lain. Bersuci kita lain. Kan? Sucikan diri awak lain, sucikan hati awak. Baru itu kita akan menghadap Zat yang Maha Suci. Dekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Suci. Itu loh. Nah, ibu-ibu punya anak rumah atau cucu. Lainlah suara jam tahajud jam 2:30 jam 3 tuh. Lain. Apa? Lain. Subuh yang mana, Bang? Ya, ayo supaya ibu dan ayah di rumah masuklah anak-anak ke pesantren. Dia ustaz tanda menjaga di pesantren. Nah, supaya sholat kita jago. Hari-harinya kita handphone loh. Sebab kita yakin orang yang akan memperjuangkan Islam nanti, orang-orang yang hari-harinya bersama Al-Quran, tumbuh bersama Al-Quran, besar di Al-Quran, dewasa di Al-Quran, Al-Quran di matanya, Al-Quran di kepalanya, Al-Quran di tangannya, Al-Quran di lisannya, Al-Quran di hatinya, Al-Quran jiwa raganya, tumbuh Al-Quran, darah dagingnya, urat-urat sarafnya bersama Al-Quran. Itu langkah membangun Islam dan perjuangan Islam. Tidak dengan anak-anak yang tumbuh dengan anak-anak dan cumi APC dulu lah. Ada di tangan mereka ada, di tangan orang yang besar dan
Dan itulah yang disanakan Salahuddin Ayyubi ketika dia jadi panglima. Setiap malam patroli-patroli di kemah-kemah di tenda-tenda. Siapa tenda-tenda yang sholat malam? Di tenda-tenda mana yang malam hari kena baca Al-Quran dan ditempatkan yakni di barisan pertama di saf awal dalam perang melawan Nasrani di saat perang salib tersebut. Artinya apa? Dekatkan anak kita dengan masjid, jangan mereka untuk melaksanakan sholat. Bagaimana mereka tumbuh bersama Al-Quran. Generasi itulah generasi yang akan membangun agama kita, membangun rumah kita, menjayakan negara bangsa yang kita cintai ini, serta generasi yang akan datang. Terakhir, kuadu dan Bapak Ibu yang waktu 3, 4 atau 5 menit ini surah berbadu dan kewatannya kita persilakan dengan sirah Muhammad.